Calvin? Jadi rupanya kamu masih belum kabur ya? Berhenti! Kamu mau ngomong apa, hah? Kamu masih punya muka, ha? Datang ke sini dengan berani? Emangnya kenapa? Ini kan Hotel Yuma. Kenapa juga aku nggak boleh datang ke sini? Berhentilah pura-pura. Ayolah, jujur saja. Berita kamu pura-pura untuk jadi Juan dan curi hadiah kami itu sudah tersebar. Jadi aku sarankan, pintarlah sedikit. Ayo kembalikan hadiah-hadiah itu kepada kami. Atau akan kupastikan habis kamu malam ini. Aku pura-pura jadi Juan dan aku mencuri hadiah Sudrajat. Tepat. Kupikir masa depanmu cukup cerah. Tapi ternyata kamu bukan cuma beban, tapi juga nggak tahu terima kasih. Kamu hidup di keluarga Sudrajat, habiskan uang, dan berani menyamar jadi Juan untuk rusak reputasi kami. Dan curi hadiah. Bajingan. Apa kamu sadar diri? Lepaskan tangan kotormu. Aku ambil lagi hadiah itu karena keluargamu nggak pantas. Soal identitasku, kenapa kalian tidak percaya kalau aku adalah Juan? Kamu masih pura-pura? Tapi coba lihat apa tampilanmu. Mirip Juan Sicilia? Kamu pikir pantas? Ibu, kau nggak perlu buat marah-marah sama orang sepertinya. Biar aku kasih tahu ya, kalau semua trikmu itu sudah terbongkar oleh Pak Cliff semalam. Juan sebenarnya ada di ibu kota sekarang. Gak ada sangkut pautnya sama kamu. Pak Cliff? Cliff Salim? Ya, Pak Cliff. Karyawan grup Yosi yang ditunjuk oleh Juan. Kamu bukan Juan. Orang bisa tahu dengan lihat. Sejak kapan aku jadi Juan dan perlu konfirmasi dari seorang Cliff? Dan juga, apa hak dia untuk membuktikan identitasku? Kamu masih pura-pura. Calvin, aku kasih tahu ya, pura-pura jadi Juan dan mengambil hadiah Sudrajat sudah cukup buat kamu mati berulang-ulang kali. Karena sudah seperti ini, kamu tahu apa yang terjadi kalau kita kasih tahu Cecilia dan juga Juan. Kamu dan Presdir Maxim palsumu itu gak mungkin punya kesempatan hidup. Gini saja, aku sarankan kamu kasih tahu semua pada Juan dan Cecilia secepatnya. Dan lihat apa yang akan terjadi. Kamu, sudahlah berhenti pamer di sini. Simpan tenagamu dan pikirkan cara selamatkan Sudrajat tanpa bantuan grup Yoshi. Dalam 7 hari, keluarga Sudrajat pasti akan binasa. Dan saat itu, kejayaan yang sudah kalian bangun selama 5 tahun sudah pasti akan hilang. Ibu dengar dia kan? Dia bilang dalam 7 hari Sudrajat akan hancur dan hilang dalam semalam. Mimpi sekali. Keluargaku masih stabil. Apa yang bisa buat kami musnah? Kata-katamu. Itu benar. Akan kuhancurkan keluarga Sudrajat. Apa ucapanku saja sudah cukup? Pembohong gak tahu malu. Aku kasih tahu ya, malam ini Ketua 4 Presdir Asosiasi Dagang sampai di Sakura di Hotel Yuma ini. Besok, mereka dan grup Yoshi adakan rapat investor cari mitra penting pertama setelah pengumuman keanggotaan. Dan Sudrajat adalah salah satu mitranya. Ketua 4 Presdir Asosiasi Dagang? Betul, Hotel Yuma akan ditutup malam ini dan gak akan terima orang luar. Tapi Pak Cliff bisa bawa kami masuk ke sini sebagai tamu penting dan gunakan kesempatan ini ketemu 4 Presdir Asosiasi Dagang. Keluarga Sudrajat akan terima lebih banyak kesempatan besar dan bawa kami ke tingkat baru. Berhentilah bicara soal Ketua 4 Presdir Asosiasi Dagang. Tentu saja aku tahu kalau mereka ada di sini malam ini karena mereka yang undang aku dan buat pesta untukku di lantai tertinggi. Aku kasih saran ya, kembalikan hadiah itu sama keluargaku. Atau malam ini, kupastikan aku pasti akan menghabisi kamu. Calvin. Benar. Kalau tidak kembalikan hadiah, jangan harap bisa pergi malam ini. Kamu mau hadiah dari Cecilia? Kamu itu benar-benar lancang tahu. Kamu? Menurut omonganmu, sepertinya hadiah itu nggak akan kamu kembalikan ya? Benar. Ku kasih tahu ya, hadiah itu sudah dikembalikan ke keluarga Cecilia. Kalau kamu mau, silakan pergi saja ke ibu kota. Cari dan minta ke keluarga Cecilia. Bagus, bagus sekali. Calvin, kamu begitu mau hadiah itu ya?
Itu bukan barangmu, jadi kenapa mau kamu ambil? Itu adalah hadiahku untukmu. Kamu gak percaya. Cliff gak bilang apapun, tapi kamu malah menganggap itu adalah miliknya. Jessica tahu mana yang benar dan yang salah kan? Kakak, dengar gak? Percuma bicara sama dia. Orang licik ini sudah rencanakan sejak lama kalau hadiah itu ditukar uang, harganya mencapai triliunan. Dia hidup 10 kali pun gak akan bisa lihat uang sebanyak itu. Mana rela dia lepaskan. Ini bukan barang yang bisa kamu miliki meski kamu mau. Kamu tahu konsekuensi ambil barang orang kan? Itu semuanya bukan urusanmu. Gak akan percaya kalau enggak lihat sendiri. Kamu terus saja cari mati. Kalau gitu akan aku kabulkan. Pengawal! Pak Charles, silahkan tehnya. Apa keempat presidir sudah puas? Mereka semua masih menunggu. Kali ini aku ingatkan, malam ini di Hotel Yuma akan kedatangan orang penting yang bisa disebut dengan legenda. Jadi tolong jagalah sikapmu, jangan sampai terjadi kesalahan. Dan jika ada kesalahan, kamu sebagai direktur Hotel Yuma bukan satu-satunya yang bertanggung jawab. Baik Pak, tenang saja, saya akan rela pertaruhkan nyawa untuk pastikan ini. Bagus kalau begitu. Sudah waktunya, harus sudah sampai. Kalau kita ketemu di luar, aku mungkin gak bisa melakukan apapun. Tapi hari ini, 4 presidir Asosiasi Dagang Haiju akan kumpul di sini. Dan Hotel Yuma akan ditutup. Jadi gak mungkin ada yang bisa masuk. Dan kamu, Calvin, kebetulan sekali datang ke sini di waktu ini. Kamu itu sedang cari mati, tahu? Kalianlah yang seharusnya nggak datang, tahu? Calvin, berhentilah keras kepala. Mana mungkin alasan 4 presidir Asosiasi Dagang Yuma kumpul di sini buat pesta, datang untuk kamu yang cuma kurir. Hei, memangnya kenapa kalau mereka buat pesta buat kurir? Luar biasa. Kupikir kamu memang sudah bosan hidup. Calvin, apa kamu harus kacaukan semuanya baru puas? Kacaukan semua. Dari awal, itu salahmu. Kamu tidak bisa akui salahmu, Calvin. Kamu tidak bisa kompromi sedikit. Untuk 5 tahun ini, hidup santai tanpa capek apapun. Sekarang, karena sedikit harga diri, kamu buang hidupmu. Apa kamu puas? Mengakui kesalahanku, dia itu nggak pantas untuk bisa terima rasa hormat dan juga terima maafku. Keluarga Sudrajat bahkan lebih nggak pantas. Malam ini, buka matamu lebar-lebar. Lihat, apa dia berani terima itu. Dasar tidak tahu malu. Jessica, kasih kamu kesempatan, tapi kamu sia-siakan. Aku sama sekali nggak butuh kesempatan. Oke. Berani sekali. Bagus sekali. Aku akan lihat hari ini kamu berlutut dan memohon kepadaku. Pengawal! Iya, ada apa? Pak Fendi, seingatku malam ini 4 presidir Asosiasi Dagang akan muncul di sini. Hotel Yuma akan ditutup dan gak ada yang boleh masuk ke sini. Benar, malam ini Hotel Yuma nggak terima tamu. Lalu kenapa ada seseorang yang gak takut mati berdiri di sini seperti badut? Dia kan... Dia menantu laki-laki yang dibuang keluarga Sudrajat. Saya tidak tahu dari mana dia. Dia datang buat kekacauan. Saya tidak tahu dari mana dia. Dia datang buat kekacauan. Pak Fendi, mungkin nggak tahu. Dia parasit keluarga Sudrajat selama 5 tahun. Tanpa rasa terima kasih. Dia juga kerjasama dengan orang luar untuk kacaukan pesta ulang tahun keluarga Sudrajat. Dan pura-pura jadi Juan Cecilia. Lalu dia juga berusaha untuk merampas hadiah kami. Malam ini, diam-diam masuk ke Hotel Yuma mungkin karena dia benci keluarga Sudrajat. Dengan sengaja dia mau mencelakai mereka dan membuat mereka malu. Pak Fendi, apa masuk akal orang jahat seperti ini muncul di sini? Pak Gio perintahkan kalau Hotel Yuma sambut tamu penting malam ini tanpa kesalahan sedikit pun. Pengawal? Calvin, kalau kamu mau berlutut dan serahkan hadiah keluarga Cecilia, aku mungkin akan biarkan kamu dihabisi dengan nyaman. Oke, aku juga mau lihat kamu mau melakukan apa sama aku malam ini. Calvin, kamu masih keras kepala, tidak akan mundur? Meski akhirnya kamu yang malu, kita pernah jadi keluarga. Tidak ada yang sudutkan kamu. Sudah kubilang, kalau dia mau aku mundur, dia tidak punya hak. Sombong. Oke, apa Pak Fendi dengar? Kenapa nggak bertindak?
patahkan kakinya. Cepat buat dia berlutut dan memohon. Iya, tangkap dia. Sebentar, ada apa? Masih mau bicara? Sebenarnya aku diundang ke sini. Kartu undangan, ini buktinya. Ini undangan penjamuan di Hotel Yuma. 4 presidir Asosiasi Dagang suruh orang untuk antarkan. 4 presidir Asosiasi Dagang kirim undangan untukmu. Calvin, sepertinya kamu juga bohong ya soal diundang oleh 4 presidir Asosiasi Dagang. Selain siapkan naskah, kamu juga sepertinya menyiapkan alat peraga ya. Bagus sekali, sepertinya kamu persiapkan dengan baik acara untuk malam ini. Tapi kenapa ya, aku nggak ingat kalau perlu undangan untuk masuk ke Hotel Yuma. Pak Fendi, apa Hotel Yuma punya aturan seperti itu? Tidak. Kamu dengar itu, Calvin? Cari orang tirukan 4 presidir Asosiasi Dagang lebih meyakinkan dari mainan ini. Di atas undangan ini ada cap 4 presidir Asosiasi Dagang Heiju. Palsu atau bukan, kamu akan tahu ketika dibuka. Cap 4 presidir Asosiasi Dagang Heiju? Luar biasa sekali. Pak Fendi, kenapa kau tidak cepat saja buka undangannya? Gimana kalau menantu yang dibuang keluarga Sudrajat memang undangan tamu penting di Hotel Yuma? Itu berarti sungguh keajaiban. Nggak perlu, karena parasit ini nggak mungkin jadi tamu yang sangat penting di Hotel Yuma. Jangan begitu yakin. Gimana kalau memang ada cap 4 presidir Asosiasi Dagang? Tapi itu pasti palsu. Sebentar, coba kamu lihat dengan teliti. Kamu direktur di sini. Setelah buka undangan ini, kamu nggak akan bisa tanggung akibatnya. Pak Fendi dengar itu, dia masih saja berani buat ngasih kamu saran. Nggak perlu. Sungguh konyol kalau aku dengarkan dia. Aku adalah Fendi. Aku sudah berjuang bertahun-tahun dengan upayaku supaya bisa dianggap sebagai bagian kelas atas Sakura. Kamu tahu berapa banyak masalah yang sudah aku hadapi. Pelawak sepertinya, apa layak ancam aku? Ucapanku bukan ancaman, cuma peringatan. Tapi kamu sudah buka undangannya, jadi nggak perlu bicara lagi. Kamu nggak bisa ngomong lagi kan? Oke, ayo kalian mulai patahkan kakinya. Hei! Halo, Pak Juan, saya Charlie. Apa Anda sudah sampai di Hotel Yuma? Aku sudah sampai. Aku di lobi utama lantai 1. Tapi ada sedikit masalah. Direktur lobi utama Hotel Yuma sepertinya punya dendam sama aku. Lancang! Siapa yang kasih dia keberanian? Pak Juan, tunggu sebentar. Saya kesana dalam 5 menit. 3 menit. Kalau nggak sampai datang dalam 3 menit, maka penjamuan malam ini tidak perlu diadakan lagi. Iya. Apa ketua dari 4 presidir Asosiasi Dagang baru saja telepon kamu? Kamu dengar Pak Cliff bilang apa? Saya dengar, sudah dengar ya. Apa ini kemampuan kerja dari Hotel Yuma? Saya... Kalau begitu ayo ikut aku ke bawah untuk sambut Pak Juan. Baik, saya ikut. Barusan itu adalah telepon dari Bapak Charlie Subekti. Charlie Subekti? Maksudmu yang pimpin dunia bisnis Sakura, Ketua Charlie? Benar. Lancang, mana bisa orang sepertimu hina pemimpin dunia bisnis Sakura? Biar kulihat gimana kamu berakhir malam ini. Tangkap dia! Cuma 3 menit. Tunggu sebentar saja. Benar-benar gak aneh dia sombong. Tapi ini adalah Hotel Yuma, hotel bintang 7 termewah di Sakura. Kamu tidak akan bisa buat masalah di sini. Semua pengawal cepat ke sini. Kamu terlalu sombong. Calvin, kamu tidak tertolong lagi. Bawa dia, tangkap dia. Hei Fendi, berani-beraninya kamu, ha?